Nah, coba kita tanya Bang Ridwan ya, gimana? Kenapa intelijen Iran dan Amerika Serikat ini? Amerika Serikat terutama suka salah informasi nih, strateginya jadi salah. Ya, memang Trump ini selalu paradok ya, Mas Reza. Di satu sisi di muka media dia seolah-olah beringas dan garang. Tetapi di sisi lain dia sangat ketakutan dengan Iran. Ini yang terbaru, baru tadi malam. Trump mengkonfirmasi bahwa dia saking takutnya akan dirudal oleh Iran, berpindah pesawat saat pulang dari konferensi NATO di Ankara, Turki. Jadi bayangin tuh, udah naik Air Force One, setelah sampai atas, dia turun diam-diam pakai mobil catering. Pindah ke pesawat lain, dan membiarkan Menteri Luar Negerinya, Rubio, dan para jurnalis tetap menggunakan Air Force One. Jadi kalau kemudian Air Force One-nya terbang dan beneran diserang pakai rudal manfaat oleh elemen Iran, yang mati itu Menlu-nya sama jurnalis-jurnalis Amerika. Bayangin tuh, setega itu dia dengan Menlu dan para jurnalisnya. Dia menyelundup dengan pesawat lain, turun ke Inggris, pesawatnya lebih dulu, masuk ke mobil catering, pesawat Air Force One turun, dia jalan ke Air Force One dengan mobil catering, lalu pura-pura keluar dari Air Force One. Ini sudah diakui langsung oleh Trump. Terkonfirmasi dan jadi geger luar biasa dalam 24 jam terakhir ini karena jurnalis-jurnalis protes. Berarti selama ini kita dikorbanin dong. Kalau terjadi apa-apa kita yang meledakkan gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, tampaknya memang Amerika ini mempunyai satu presiden yang sangat paradok. Di medsosnya koar-koar, in real life itu ketakutan. Nah, tadi benar kata Mbak Tia, dengan presiden yang seperti itu, dengan ultimate user yang seperti itu, tentu akan membuat intelijen Amerika kerepotan. Karena usernya minta ini itu, tetapi fakta lapangan, data objektifnya tidak sesuai. Jadi intelijen ini kan harusnya menyajikan informasi itu berdasarkan data objektif lapangan, bukan keinginan user. Betul. Tetapi di Amerika, Trump itu sudah punya target dulu, sudah punya keinginan dulu, intelijennya menyesuaikan. Padahal faktanya nggak bisa dibegitukan. Termasuk tadi Mbak Tia sampaikan, kalau mau menggunakan strategi ekonomi, ya selama ini sejak 1980 Iran itu diembargo secara ekonomi dan hidup-hidup saja, malah senjatanya juga terus berdatangan dari berbagai macam negara, drone-nya makin canggih, masyarakatnya juga survive, harga murah. Jadi kalau masih menggunakan strategi yang sama, tampaknya itu menimbulkan semacam distrust yang luar biasa di publik Amerika terhadap presidennya sendiri. Oke, berarti bisa dibilang kalau strategi menekan ekonomi ini justru lebih menguntungkan Iran? Sangat. Karena selama ini bagi Iran, ya apa bedanya? Selama ini mereka sudah ditekan secara ekonomi, kan nggak ada strategi baru bagi Iran. Tapi kenapa Amerika saat ini justru memilih tekanan ekonomi daripada serangan militer yang lebih dikuatkan? Apakah memang saat ini kondisi senjata mereka memang sudah kehabisan? Betul. Jadi kalau dalam teori militer ada yang disebut dengan Winchester status. Winchester status itu intinya adalah rudalnya berkurang drastis, amunisinya sangat sedikit, sehingga kalau dipaksakan run off of rudal. Jadi nggak bisa lagi digunakan di pesawatnya, bisa melintas, tapi nggak ada pelurunya, nggak ada pelurunya gitu. Jadi dalam situasi Winchester seperti ini, pemerintah Amerika perlu semacam tanda petik pengelabuhan terhadap masyarakatnya bahwa kita belum kalah. Kita sekarang ganti strategi, pakai strategi ekonomi gitu. Ini kita nggak kalah kok, kita cuma ganti strategi aja gitu. Padahal publik Amerika kan ya cerdas, mereka bisa buka data, mereka bisa lihat Pentagon misilnya berapa, rudalnya berapa, dan mereka juga tahu. Ini yang kemudian selama beberapa hari terakhir ini disuarakan oleh kongresmen dari Partai Demokrat. Sudah saatnya Republik mengakui bahwa perang menghadapi Iran itu tidak bermanfaat dan merugikan Amerika Serikat. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal negara kawasan Teluk begitu, bagaimana mereka melihat keputusan Trump yang melakukan penekanan ekonomi ini? Saya lihat negara Teluk itu lebih mementingkan diri mereka sendiri ya. Sekarang begitu ya? Sekarang begitu. Kayaknya selamanya begitu, Mas Reza. Termasuk Oman juga? Ya, Oman juga kan berdiskusi dan bernegosiasi dengan Iran juga kan dia tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Ketika Iran mengancam, kau libatkan Amerika, awas, berhenti. Ini sekarang kan yang dilakukan negosiasi itu adalah Oman dengan Iran. Oman sempat ada bisikan juga dari Amerika Serikat, karena Amerika Serikat bisa tetap memblokade lewat Oman yang selatan. Kalau yang utara kan Iran. Nah, ketika Oman hampir yes terhadap Amerika Serikat, Iran langsung warning.
Kau libatkan Amerika Serikat, kelar. Udah takut itu, karena kan itu negara itu negara kecil-kecil. Mereka kuat, mereka punya resource, tapi tidak cukup berani untuk bisa melawan Iran yang hanya satu negara di situ, di kawasan itu begitu. Jadi saat ini ketika Trump bilang mau menggempur Iran habis-habisan, kan yang melakukan negosiasi itu Saudi Arabia. Stop dulu, nanti kalau kau gempur kami yang habis begitu. Masalahnya kalau kami habis, apalagi sampai ke infrastruktur energi, itu kami tak bisa jualan. Sementara kan mereka sampai hari ini diversifikasi ekonomi ya. Mereka kan punya ada NEOM, New Mustaqbal, ada Qatar Vision 2030. Belum jalan Mas, itu kan baru semuanya planning. Ada area investment, ada kemudian nanti ada area hiburan, akan dibentuk tourism sektor yang besar-besaran. Mereka kan mulai melakukan diversifikasi ekonomi, negara-negara teluk. Tapi belum berhasil, belum sukses. Tetap income-nya, APBN mereka itu tetap depend on resource. Jadi kalau misalnya diserang infrastruktur energi, takut juga. Jadi ya sampai hari ini mereka lebih mementingkan negara mereka masing-masing. Ini menarik juga mengenai peran Arab Saudi atau Saudi Arabia yang memang kerap kali meminta Amerika Serikat untuk menahan diri begitu karena untuk mementingkan negaranya. Kita juga lihat beberapa waktu lalu Arab Saudi kemudian juga Turki dan Pakistan ini melakukan tanda tangan fakta pertahanan. Apakah ini ada pengaruhnya dengan perang ataupun situasi antara Iran dan Amerika? Ini respon supaya bagaimana how to survive. Mereka menyelamatkan negara mereka masing-masing. Berarti lebih ke masing-masing juga lebih ke masing-masing juga, tapi ya itu saya tidak menyebut sampai bodong sih ya. Ya artinya itu ya mereka melakukan agreement saja. Kan memang seperti biasanya ketika satu kawasan mereka terancam, mereka akan selalu melakukan agreement, akan kumpul, tapi what is the result? Is nothing. Nggak ada sebetulnya begitu. Makanya Iran kan santai aja, tidak mengancam, apa isinya agreementnya. Justru yang Iran takutkan ketika Oman dibisiki oleh Amerika Serikat untuk ikut serta dalam mengatur Hormuz next. Apa kok ini bisa-bisa gitu Amerika akan mengatur Hormuz ke depannya, makanya langsung Iran approach-nya secara signifikan terhadap Oman. Sehingga sekarang negosiasinya itu adalah cukup dengan Oman saja, karena memang Oman juga tetap ada di tengah. Jadi Iran tidak terusik dengan perjanjian antara Turki, Arab Saudi dan Pakistan. Tidak, karena kalau kita lihat poin-poinnya juga kan mereka lebih kepada national interest mereka masing-masing, bagaimana mereka survive kalau ada konflik berkepanjangan seperti ini, karena mereka juga kan mementingkan bagaimana ekonomi negara masing-masing itu tetap survive, tetap aman. Sekarang Arab Saudi kalau bab al-Mandab ditutup, Hormuz terus ditutup, mau jualan lewat mana Mas? Itu cuma dua jalur itu yang sangat penting. Makanya dilakukan berbagai upaya supaya Saudi tidak menyerang Iran, tidak ikut serta join dengan Amerika, tapi juga keuangan mereka tetap aman. Oke, dengan kondisi yang makin ruwet ini kira-kira jalan keluarnya seperti apa ya? Kita akan bahas usai jeda ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog ya, Bang Ridwan. Kalau misalnya dianalisis, sebenarnya langkah tekanan ekonomi yang dilakukan Amerika ini untuk mengulur-ngulur waktu jelang pemilu setelah gak sih November nanti? Itu bisa, salah satunya untuk buying time ya, supaya publik Amerika tidak terlalu banyak blaming ke pemerintahan Trump. Tapi di sisi lain ya saya lebih melihat ini sebagai paranoia Trump aja. Dia ini saking hipervigilante gitu ya, dia merasa sangat hebat. Dia nggak mau mengakui bahwa semua strateginya itu salah dan dia menghadapi satu pemerintahan yang sangat-sangat terstruktur dan rapi. Pemerintahan seperti Iran itu pemerintahan yang dogmatis begitu. Semua bekerja sesuai dengan direksi dari Ayatullah Mujtaba Khamenei, dari pimpinan tertingginya, dan Trump mau nggak mau mendapatkan lawan yang sangat kuat di sisi ini. Dia tidak menyangka akan sekuat ini. Iran bisa hampir 7 bulan kan, kita diskusi ini hampir 7 bulan. Jadi dengan kekuatan Iran seperti itu, tampaknya ya betul, ini buying time, sambil kemudian memikirkan taktik-taktik lain yang bisa digunakan. Misalnya menggunakan metodologi pembunuhan. Pembunuhan yang dari atas kan sudah dilakukan, dicoba. Yang pembunuhan pertama Ayatullah Ali Khamenei. Yang kemungkinan akan dicoba adalah secret murder kan, pembunuhan tertutup. Jadi menggunakan agen pembunuh yang masuk ke Teheran, kemudian menargetlah presiden, menlu, yang ditarget lah, ya itu sudah ada. Tapi itu juga sudah dibaca oleh IRGC, sehingga kemudian pengamanan presidennya, pengamanan menlunya juga berlapis-lapis. Jadi sebenarnya ketakutan-ketakutannya justru lebih kepada Trump itu sendiri. Dia selalu merasa ingin dibunuh, selalu merasa terancam. Ya bayangin tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Seorang presiden Amerika sembunyi di mobil catering. Bayangin ya, presiden Amerika sembunyi di mobil catering karena level ketakutannya sudah sangat tinggi. Ekstrim sekali gitu. Dan ini bukan hoax, ini bukan rumor, ini diakui sendiri bahkan oleh Trump. Ketika diwawancarai media, karena ini bocor 2 hari yang lalu di Reuters,
lalu kemudian mau nggak mau White House harus mengakuinya. Nah, ini menjadi satu skandal besar sekarang, dan saya nggak tahu ya apakah kemudian Partai Demokrat akan menggunakan ini mengarah ke impeachment, karena ini semacam mengorbankan warga negara Amerika sebenarnya. Yang di Air Force One ini kan warga negara Amerika, jurnalis, Menteri Luar Negeri Rubio itu kan warga negara Amerika. Jadi kalau benar analisanya ada man pets, ada rudal panggul yang meluncur ke Air Force One, ya udah, yang jadi korban warga Amerika. Jadi ini termasuk buying time pemenuhan kembali alutsista begitu, karena pembangunan dan juga pembelian drone dan sebagainya ini kan membutuhkan waktu ya. Waktunya juga nggak kekejar, Mas. Nggak keburu. Karena untuk membuat misalnya untuk THAAD ya, pencegat rudal balistik itu butuh 4 tahun. Dan mereka butuh sekitar tambahan 20.000 THAAD. Karena sekarang tinggal 5.100. Dan itu membutuhkan kira-kira 4 kali APBN Indonesia. Untuk membuat itu semua. Dan ini sedang diajukan tambahan anggarannya di Kongres dan belum disetujui. Karena Partai Demokrat tidak mau menyetujui itu. Partai Demokrat juga pinter nih ngolahnya supaya isunya berkembang terus sehingga nanti di pemilu selah mereka bisa ngambil hati rakyat, nguasain Kongres. Oke. Berarti ya melihat situasi ini kita melihat Presiden Amerika Serikat sudah ketakutan.